Bagaimana kabar kalian semua? Baik, Baik. Pak. Apa ada yang sudah masuk hari ini? Tidak ada. Baik, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, marilah kita berdoa menghadap kita masing-masing. Doa mulai. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih unit komputer yang didesain untuk berbagai sumber daya. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar setiap bagian dari jaringan komputer dapat memberikan layanan atau servis. Pihak yang memberikan layanan disebut server, sedangkan pihak yang meminta dan menerima layanan disebut klien. Jenis-jenis jaringan komputer ada 5, yaitu LAN atau Local Area Network, yang kedua MAN atau Metropolitan Area Network, kemudian yang ketiga WAN yaitu Wide Area Network, yang keempat wireless, dan yang terakhir media transmisi data. Selanjutnya LAN. LAN adalah suatu jenis jaringan komputer milik pribadi dan dengan jangkauan jarak hanya beberapa kilometer. LAN menggunakan teknologi transmisi kabel tunggal, dan LAN memiliki kecepatan akses sekitar 10 sampai 100 Mbps. Kemudian yang kedua yaitu MAN, adalah jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan gedung satu dengan gedung lainnya dari suatu kota ke kota lainnya. Biasanya jaringan ini membutuhkan operator komunikasi. Jangkauan jaringan ini berkisar antara 10 sampai 50 km. Selanjutnya WAN. WAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan suatu negara dengan negara lain. Jaringan WAN bisa saja menggunakan gabungan dari LAN dengan MAN. Jaringan WAN menggunakan media fiber optik untuk melakukan transmisi data. Kemudian wireless. Wireless adalah sebuah teknologi jaringan yang dibangun tanpa menggunakan media kabel. Media yang digunakan dalam jaringan wireless adalah gelombang radio, inframerah, Bluetooth, dan microwave. Selanjutnya keuntungan dan kerugian berbagai jaringan. Yang satu, LAN. Keuntungannya yaitu biaya pemasangannya lebih murah. Kemudian kerugiannya wilayah jaringan yang sempit. Yang kedua, MAN. Keuntungannya yaitu cakupan wilayah yang lebih luas, berkomunikasi menjadi lebih efisien, dan keamanan lebih terjamin. Kerugiannya mahal dan menjadi target serangan hacker dan memakan waktu yang lama untuk memperbaikinya. Kemudian yang ketiga yaitu WAN. Keuntungannya jaringannya lebih luas, keamanan data lebih terjamin, dan mudah untuk mengembangkan bisnis. Kemudian kerugiannya yaitu rentan terhadap pencurian data dan perawatan menjadi lebih berat. Kemudian yang terakhir yaitu wireless. Wireless mempunyai keuntungan yaitu kenyamanan untuk terhubung ke jaringan tanpa kabel. Kerugiannya transmisi data yang lebih lambat. Kemudian yang berikutnya itu adalah topologi pada jaringan komputer. Yang pertama yaitu adalah topologi star, yang kedua topologi bus, yang ketiga topologi token ring, kemudian yang keempat topologi tree, dan yang kelima topologi mesh. Topologi star. Pada topologi ini, setiap komputer dihubungkan melalui sebuah pusat yang dinamakan konsentrator. Keuntungan topologi ini adalah mudah untuk menambah jaringan baru. Kemudian kerugiannya adalah dapat terjadi collision atau tabrakan data.
topologi bus. Pada topologi ini dihubungkan langsung dengan media transmisi yang dikonfigurasi yang disebut bus. Keunggulan topologi ini adalah menggunakan kabel yang sedikit dan pengembangannya yang mudah. Kemudian kelemahannya yaitu adalah jaringan akan terganggu apabila ada komputer yang rusak. Kemudian yang ketiga adalah topologi ring. Untuk membentuk topologi ini, setiap komputer harus dihubungkan seri satu dengan yang lain dan hubungan ini akan membentuk loop tertutup. Keuntungan topologi ini adalah hemat kabel. Kemudian kelemahannya adalah sulit untuk mengembangkan jaringan sehingga jaringan tersebut nampak menjadi kaku. Kemudian yang berikutnya adalah topologi tree. Ini biasanya digunakan untuk interkoneksi antar sentral dengan susunan yang berbeda. Topologi ini merupakan pengembangan dari topologi star. Kemudian keuntungannya adalah mudah dalam menambah jaringan, dan kelemahannya adalah jika salah satu konsentrator atau sentral node-nya mengalami kerusakan, maka subnode-nya yang ada di bawahnya juga akan terganggu. Kemudian yang terakhir adalah topologi mesh, merupakan topologi yang dibangun dengan memasang link di antara semua node. Keuntungannya adalah memiliki tingkat redundancy yang tinggi. Kemudian kelemahannya adalah membutuhkan biaya yang cukup besar dan tidak praktis. Kemudian yang berikutnya adalah media transmisi data. Secara umum media transmisi data terbagi menjadi tiga, yaitu kabel UTP atau unsealed twisted pair, kemudian adalah kabel STP, sealed twisted pair, dan yang ketiga adalah fiber optik. Kabel UTP adalah kabel yang memiliki jarak maksimal 100 meter. Kabel ini memiliki dua jenis urutan penyusunan, yaitu stretch dan crossover. Kemudian berikutnya adalah kabel STP, adalah kabel yang memiliki keunggulan yaitu tahan terhadap interferensi gelombang elektromagnetik. Kekurangannya adalah kabel ini adalah cukup mahal dan sulit dipasang dan jangkauannya yang pendek. Kemudian yang terakhir adalah kabel fiber optik, adalah kabel yang menggunakan serat kaca sebagai media transmisi data. Keunggulannya adalah transmisi data dapat dilakukan dengan sangat cepat. Sekian presentasi dari kami. Nanti akan ada materi tambahan, dapat dipelajari secara mandiri. Kemudian nanti akan dilakukan games. Ya, setelah mempelajari materi tambahan yang kakak berikan tadi, kemudian selanjutnya adalah permainan, yaitu menyusun gambar. Di sini ada yang mau maju? Kita apa? Dari kita Keluar. Ya, terima kasih. Boleh beri tepuk tangan. Kemudian berikutnya, Mas. yang laki-laki. Nanti. Ya, terima kasih. Boleh beri tepuk tangan. Kemudian yang terakhir, perempuan. saya Pak. Oke.
Sore. Oke, terima kasih. Boleh beri tepuk tangan dulu. Ya, di sini kakak lihat untuk susunan gambarnya sudah benar ya. Terima kasih yang sudah maju dan boleh beri tepuk tangan. Ya, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat, semoga ilmunya berkah. Apabila kakak ada salah kata, kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.